Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video yang ketiga di program Dahsyat Blender. Dalam video ini, saya akan memandu bagaimana caranya kita mengaplikasikan tools-tools yang dasar yang sudah kita pelajari. Baik, kita akan mengaplikasikannya dengan cara membuat objek-objek sederhana. Yang pertama akan membuat sebuah kursi ya. Nanti juga saya akan sedikit menambahkan fungsi wireframe ya, wireframe kemudian dan solid ini ya. Baik, saya akan terlebih dahulu mengaktifkan screen key supaya teman-teman bisa melihat apa yang saya tekan di sini. Baik, kita akan menghapus dulu lampu ini dengan cara menekan X, lalu bisa teman-teman klik kiri delete seperti ini atau X kemudian enter. Ya, jadi kamera dan juga lampu kita delete, tersisa sebuah kubus yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian kita akan zoom terlebih dahulu, dekatkan seperti ini. Setelah itu kita akan tekan G ya, lalu Z seperti ini. Tarik ke atas begini. Baik, kalau sudah, teman-teman tekan tab untuk masuk ke edit mode. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa edit mode adalah fasilitas yang diberikan oleh Blender untuk kita mengedit sebuah benda atau objek secara lebih detail dan lebih mendalam. Ya, maksudnya dalam objek mode kita juga bisa mengedit seperti scale ya, atau misalnya kita bisa menggrab. Tapi kalau itu terbatasnya hanya mungkin scale aja atau rotasi saja begitu ya. Tapi kalau kita masuk ke edit mode, kita bisa mengeditnya dari partikel-partikel yang terkecil. Maksud saya bukan partikel, maksud saya adalah dari sudut-sudut ataupun dari bagian-bagian ya, part-partnya yang paling terkecil. Baik, misalnya kita akan masuk ke edit mode. Ini dalam keadaan objek mode, kita tekan tab. Ini sudah masuk ke edit mode, atau teman-teman arahkan mouse atau kursor lalu klik kiri di edit mode. Setelah itu kita akan diberikan fasilitas vertex, kemudian edges, kemudian face. Ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan fasilitas face ini ya. Kemudian kita simpan di sini. Lalu kita tekan G ya. Lalu teman-teman tekan Z, turunkan ke bawah seperti ini. Ya, ini untuk dudukannya. Setelah itu kita masuk lagi ke objek mode. Kita tekan G, Z, angkat ke atas sedikit. Ya. Teman-teman bisa menggunakan tampilan orthographic X. Teman-teman tinggal klik kiri di sini. Ya. Kemudian jadi kita lihat ini di dasarnya di sini ya, sumbu Y kita sudah mengangkat sejauh seperti ini ya, ke sejajar dengan sumbu Z. Baik. Kemudian kita akan memberikan terlebih dahulu garis-garis ya. Jadi kita akan extrude namanya nanti. Dari sini sebagai kakinya ke bawah 4, kemudian ke atas 2 sebagai penyangga badan. Baik. Kemudian kita akan masuk lagi ke edit mode. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada tampak bawah dan ini tampak atas ya. Kita akan membuat terlebih dahulu ada 4 kotak di bawah ya. Ya, caranya adalah teman-teman tekan Ctrl R ya, lalu arahkan ke sini. Ya, jadi jangan dulu diklik ya. Ketika diarahkan maka kita akan ditawarkan ya sebuah garis. Oh, di sini kita bisa menambahkan garis itu ya dengan cara scroll ya, atau teman-teman tekan angka ya, 2 misalnya ya, atau 3. Nah, kalau 2 tambah 3 berarti jadi 23 ya. Begitu. Misalnya 1 tambah 0 jadi sorry. Ya, kalau 1 misalnya 1 tambah 0 berarti 10 ya. Gitu. Baik. Ya, tapi saya akan hanya 2 saja. Tekan angka Ctrl R, tekan angka 2 seperti ini, lalu klik 1 kali.
Ya, gini. Setelah diklik satu kali, teman-teman tekan S, scale. Ya, setelah tekan scale, teman-teman tekan sumbu Y. Di sini sejajar dengan sumbu Y. Lalu arahkan seperti ini. Ya, baik. Ya, cukup segini. Lalu kita akan masuk ke ortografik Z yang bawah ini, biar kelihatan ya. Lalu teman-teman tekan Ctrl R lagi, simpan di sini, tekan angka 2, lalu klik satu kali, tekan S untuk scale, lalu teman-teman tekan X ya untuk arah scale-nya itu. Ya, simpan di sini. Usahakan ini square ya. Itu jadi kotak ya. Baik. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke face di sini atau teman-teman tekan angka 3 ya, gitu. Baik. Nah, maka kita bisa menyeleksi bagian-bagian ini. Kita akan seleksi semuanya dengan cara menahan shift, ditahan lalu klik yang ini, kemudian semuanya di sudut-sudut ini diklik. Setelah itu kita akan insert ya. Jadi kita akan buat garis ke dalam. Tekan I lalu teman-teman buat garis seperti ini, kira-kira ya segini cukup. Baik. Ya, kalau sudah, nah garis yang ini kita tekan E untuk extrude ya. Jadi bagaimana namanya, extrude itu mengeluarkan ya gitu. Jadi mengeluarkan sebuah objek lagi gitu. Baik. Nah, misalnya kalau teman-teman kurang bawah ya, kurang bawah atau kurang panjang, kita tinggal tekan grab saja ya, tinggal G saja. Misalnya Z, tambah lagi ke bawah. Jadi tidak usah di extrude lagi ya. Kalau di extrude lagi nanti ada garis lagi. Nah, di sini ada garis lagi. Lagi ada garis lagi. Lagi ada garis lagi. Ya, kalau di grab itu tidak ada garis lagi. Baik. G, Z. Saya akan panjangkan kira-kira seperti ini. Kalau ingin melihat dari segi ortografik, bagus sekali itu. Kita bisa lihat, pastikan di sumbu X begini. Kita tinggal perkirakan saja ya. Baik. Iya. Kemudian atau mungkin ini kurang atas ya, kurang tebal misalnya, mana ini. Baik, nah ini kurang tebal. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke ini wireframe ya, lalu kemudian arahkan di select box ya, supaya seleksinya, kalau wireframe itu supaya seleksinya bisa menembus ke ke semua ke semua sudut ke dalamnya gitu ya. Gitu. Kalau kita seleksi di solid begini ya, kita seleksi misalnya seleksi seperti ini, maka yang diseleksi hanya bagian muka saja, karena solid kan artinya rapat gitu ya. Baik, nah kita akan lihat, nah yang bagian sebelahnya di dalamnya tidak tembus. Tapi kalau kita masuk ke wireframe, kemudian kita seleksi seperti ini, maka akan terseleksi. Baik ya. Nah, tapi kita tidak akan menyeleksi semuanya, kita akan menyeleksi bagian atasnya saja ya, dalam keadaan edge seperti ini ya. Kemudian kita akan seleksi bagian atas saja ya, seperti ini. Baik. Nah, maka kita sudah menyeleksi bagian atasnya. Lalu kita masuk lagi ke solid ya, kita akan tekan G. Nah ya, begitu. Lalu Z, arahkan supaya lebih tebal ya, mungkin ini ya, cukup ya. Baik, kalau sudah, kita tinggal membuat penyangga badannya. Kita mungkin bisa membuat penyangga badannya antara, kita masuk ke face dulu ya, nanti antara sudut ini dan sudut ini. Baik, saya akan perbesar lebih dahulu. Tekan shift, ditahan, lalu klik kiri, dan di sini klik kiri. Lalu kita akan insert terlebih dahulu, insert ya, tekan I, kemudian ya seperti ini mungkin cukup ya. Ya, baik, kalau sudah, kita akan extrude ini ya.
E, extrude, ya, tarik ke atas seperti ini, ya. Kita tekan G, lalu Z, tarik lagi seperti ini, ya. Mungkin terlalu atas, kita G lagi, Z, ya, baik, ya. Kemudian kita akan membelah ini menjadi dua, ya, dan juga bagian ini belah ini bagi dua. Baik, caranya adalah kita tekan Ctrl R, lalu arahkan di sini. Nah, supaya ini membelah dua, lalu klik dua kali secara langsung, ya, tek tek gitu ya. Jadi kita sudah membelah dua di bagian belakang sini. Baik, setelah itu kita akan membuat garis di sini, garis pemotong. Ctrl R lagi, satu, ya, kita arahkan ke garis di bawah ini, lalu kemudian di yang sampingnya Ctrl R, kita arahkan lagi di sini, ya, klik satu kali, klik langsung arahkan dulu ke bawah, lalu diklik lagi sekali lagi, ya. Ya, saya ulangi, Ctrl R, klik satu kali, lalu arahkan ke bawah. Kalau sudah, klik satu kali. Nah, maka ini sudah jadi, sudah permanen. Baik. Ya, setelah itu kita akan masuk ke face ini. Ya, lalu di edge seperti ini, ya. Ya. Kita akan menutup, ya, antara sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya untuk menjadi penjangganya, ya. Ya, tapi kita tidak bisa langsung semuanya. Ya, kita akan menggunakan kita menggunakan edges saja. Baik, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita akan seleksi dengan tekan Shift, tahan Shift, ya, tahan Shift. Nah, oke. Ya, jadi kita seleksi dulu yang bagian luar ini, lalu kita seleksi bagian luar di sini juga. Teman-teman tekan F untuk fill, ya. Baik, ya, ini sudah terisi seperti ini. Lalu di bagian dalamnya klik dulu, ya, atau teman-teman tekan shift dulu, lalu misalnya klik begini, tidak apa-apa. Dan yang penting shift-nya masih ditahan. Kemudian yang bagian dalam ini, kalau sudah terseleksi, tekan F, ya. Baik, kemudian di bagian atasnya, ya, teman-teman tahan shift, kemudian klik yang, ya, depannya, kemudian klik ya, semuanya ini, ya, ya, keempat garis. Baik, kemudian tekan F untuk fill. Setelah itu di bagian bawah juga sama, ya. Kalau susah kita bisa lihat ke menu wireframe seperti ini. Maka kita tahan shift, ya, kemudian di sebelah sini dan di sebelah sini. Baik, kalau sudah kita tekan F, ya. Ya, kita sudah menyambungkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Ya, biasanya dudukannya ataupun penyangganya ini agak lebih, ya, agak melebar lagi. Lalu kita masuk lagi ke face seperti ini. Kita klik di samping kiri dan kanannya, tahan shift, kemudian satu lagi tahan shift. Baik, ya, kita akan extrude. Setelah extrude itu kita langsung scale, ya. Jadi tekan E, ya, gitu. Kemudian tekan S, ya. Oke, kemudian kita akan membuat sumbunya, berarti ini sumbunya ke sumbu X ini, ya, di sini X gitu. Sumbu Y. Nah, maka kita akan tekan Y seperti ini, ya. Kita keluarkan sedikit, ya, cukup barangkali seperti ini, ya. Jadi kita sudah punya kursi, sebuah kursi, ya, seperti ini. Baik, ya, itu saja untuk pembelajaran pada video ini. Jadi kalau saya rangkumkan, ada beberapa pelajaran baru, yaitu
bagaimana kita mengekstrud dan meninsert ya, gitu. Mengekstrud itu kita mengeluarkan benda dari benda asal, ya, mengeluarkan sebuah wujud baru dari wujud asal. Kalau insert itu dimasukkan ke dalam, ya. Nah, namun extrude dan insert itu membutuhkan pemotongan terlebih dahulu. Pemotongan itu menggunakan Ctrl R, ya. Nanti tadi ada garis kuning. Ya, kita bisa tekan angka 1, angka 2, angka 3 atau dan seterusnya untuk memperbanyak itu. Ya, setelah kita kotak-kotak, maka kita bisa menyeleksi bagian-bagian tertentu lalu kita extrude. Ya, baik, itu saja untuk video ketiga ini. Saya belum terlebih dahulu memberikan tutorial bagaimana caranya memberikan tekstur dan warna. Saya akan fokus dulu untuk memandu bagaimana caranya bisa membuat sebuah objek. Baik, kita akan lanjutkan di video yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.